Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Jafar, saya kelas kimia A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi kimia organik 1 oleh dosen pengampu Ibu Dr. Nurhayati Bialangi MSI. Baik, materi yang pertama itu mengenai alkana, alkena, alkuna, dan sikloalkana. Saya akan menjelaskan apa itu alkana. Alkana biasa disebut dengan senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa ini dinamakan hidrokarbon karena di dalamnya hanya terkandung atom karbon dan hidrogen. Dan dikatakan jenuh karena hanya memiliki ikatan tunggal CH dan CC saja. Alkana memiliki rumus umum CnH2n tambah 2, di mana N adalah bilangan asli bulat yang menyatakan jumlah atom karbon. Alkana juga sering disebut sebagai senyawa alifatik, dan alkana dapat digambarkan dengan menggunakan struktur terkondensasi. Next, selanjutnya adalah tata nama alkana. Tata nama senyawa alkana berdasarkan aturan IUPAC. Yang pertama itu, nama alkana bercabang terdiri dari dua bagian. Satu, bagian pertama di bagian depan merupakan nama cabang, dan bagian kedua atau di bagian belakang merupakan nama rantai induk. Yang kedua, rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Jika terdapat dua atau lebih rantai terpanjang, maka harus diberi nama alkana yang mempunyai cabang terbanyak. Kemudian yang ketiga, rantai induk diberi nama alkana sesuai dengan panjang rantai. Yang keempat, cabang diberi nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai, tetapi dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Yang kelima, posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu, rantai induk perlu dinomori. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapatkan nomor terkecil. Yang keenam, jika terdapat dua atau lebih cabang sejenis, harus dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan penta, dan seterusnya. Dan yang terakhir, cabang-cabang yang berada disusun sesuai dengan urutan abjad dari nama cabang tersebut. Baik, selanjutnya adalah contoh senyawa alkana. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh saja, di mana metana merupakan salah satu contoh senyawa alkana yang sering kita gunakan. Ia merupakan komposisi utama yang umum digunakan sebagai bahan bakar fosil karena berasal dari gas alam 80-90% dan gas cair hingga 95%. Yang kedua, etana, senyawa yang tidak kalah banyak digunakan manusia, yaitu etana. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, etana juga merupakan senyawa alkana yang umum digunakan untuk bahan bakar fosil. Senyawa dari gas alam ini mampu mengeluarkan suhu panas akibat adanya pembakaran. Selanjutnya itu reaksi alkana. Reaksi alkana ini terdapat dua. Yang pertama, reaksi pembakaran alkana. Yang kedua, reaksi pemecahan rantai. Nah, selanjutnya itu adalah kegunaan dan sumber alkana di alam. Secara umum, alkana berguna sebagai bahan bakar dan bahan baku dalam industri petrokimia, di mana metana berguna sebagai bahan bakar untuk memasak dan bahan baku pembuatan kimia seperti H2 dan NH3. Kemudian etana berguna sebagai bahan bakar untuk memasak dan sebagai refrigeran dalam sistem pendinginan 2 tahap untuk suhu rendah. Selanjutnya adalah propana, merupakan komponen utama gas LPG untuk memasak dan bahan baku senyawa organik. Butana berguna sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan baku karya sintesis. Kemudian yang terakhir adalah oktana, merupakan komponen utama bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu bensin. Sumber alkana di alam ini yang paling penting adalah pada gas alam dan minyak bumi. Gas alam mengandung metana dan etana dengan sedikit propana dan butana, sedangkan minyak bumi adalah campuran dari alkana, cair, dan hidrokarbon lainnya. Nah, saya akan melanjutkan materi yaitu alkena. Alkena ini merupakan kelompok hidrokarbon yang memiliki ikatan tangkap 2
sehingga termasuk ke dalam hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa yang mengandung 2 ikatan rangkap 2 disebut alkadiena, yang mempunyai 3 ikatan rangkap 2 disebut alkatriena, dan seterusnya. Kemudian pada tata nama alkena, penamaan senyawa hidrokarbon tidak jenuh dibagi dalam 2 golongan, yaitu nama umum dan nama iupak. Untuk tata nama umum, senyawa diberi nama dengan mengganti akhiran ana dari rantai alkana dengan ena. Dalam tata nama iupak, alkena diberi nama dengan mengganti akhiran ana dari alkana dengan ena. Selanjutnya adalah kegunaan dan sumber alkana di alam. Nah, secara umum alkena ini berguna sebagai banyak digunakan dalam pembuatan bidang industri. Alkena digunakan sebagai bahan untuk pembuatan alkohol, deterjen, dan bahan bakar. Kegunaan alkena yang lain yaitu alkena berguna dalam industri pembuatan plastik seperti polietilen atau polietilena dan polipropena. Selanjutnya adalah sumber alkena di alam. Alkena itu dihasilkan dengan melakukan pemecahan cracking senyawa alkana pada minyak bumi dengan katalis. Alkana digunakan untuk bahan pembuatan plastik dan pematangan buah. Alkena juga dihasilkan dari gas alam, namun juga bisa dihasilkan dari reaksi kalsium karbida. Baik, saya lanjutkan pada materi alkuna. Nah, alkuna adalah molekul hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Secara umum, rumus kimianya yaitu CnH2n2. Salah satunya adalah etuna yang disebut juga sebagai asetilen dalam perdagangan atau sebagai pengelasan. Nah, untuk tata nama alkuna ini ya ada 4. Yang pertama itu hitung jumlah atom C. Yang kedua, buatlah penomoran. Yang ketiga, penomorannya dimulai dari atom C yang dekat dengan rantai rangkap 3, kecuali untuk etuna dan propona karena tidak bisa dilakukan penomoran dengan atom C dengan dekat rantai rangkap. Dan yang keempat, lalu tuliskan nomor atom C yang dekat dengan rantai rangkap 3, lalu nama alkuna. Contoh senyawa alkuna itu ada 4. Di sini saya memberikan 4 contoh. Yang pertama 4-metil 2-pentuna, yang kedua 2-metil 3-heksuna, yang ketiga 2,2 dimetil 3-heksuna, dan yang keempat 3-etil 1-heptuna. Nah, untuk reaksi alkuna ini terdiri dari 5 reaksi. Yang pertama, reaksi dengan hidrokarbon alkuna. Kemudian yang kedua, reaksi pembakaran alkuna. Yang ketiga, reaksi adisi alkuna. Yang keempat, reaksi adisi hidrogenasi dengan menggunakan H2. Yang kelima, reaksi adisi hidrogen halida X. Dan yang terakhir adalah reaksi adisi H2O. Nah, untuk pembuatan alkuna sendiri itu terdapat 3 cara. Yang pertama, dari dihalogenida visinal yang dibuat dari alkana. Selanjutnya yang kedua, dari dihalogenida geminal, persenyawan di mana 2 atom halogen diikat oleh 1 atom C. Dan yang ketiga, alkilasi asetilana atom H yang terikat oleh atom C yang mempunyai ikatan rangkap 3, adalah bersifat asam dan dapat diganti dengan logam. Untuk alkil yang lebih tinggi bisa dipergunakan alkil sulfat R2SO4. Nah, kemudian kegunaan alkuna dan sumber alkuna di alam. Nah, kegunaan alkuna ini banyak berperan dalam bidang industri seperti dalam pembuatan senyawa-senyawa organik dan polimer. Berikut beberapa kegunaan alkuna. Ada 5. Di sini saya akan sebutkan alkuna berguna sebagai pelarut senyawa-senyawa organik. Kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan senyawa organik seperti etanol, asam etanoat, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan bakar dalam pengelasan, kemudian pembuatan polimer seperti plastik, dan yang terakhir adalah membantu proses pematangan buah. Nah, sumber alkuna secara alami ditemukan di gas alam dan ditanam. Alkuna juga bisa dihasilkan dari reaksi kimia. Alkuna dalam bentuk asetilena C2H2 dan dapat dibuat dengan reaksi kalsium karbida CaCO3 dengan menggunakan air.
Selanjutnya masuk pada materi sikloalkana. Nah, sikloalkana disebut juga naftalen karena alkana yang mempunyai satu atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia molekulnya. Alkana sendiri merupakan senyawa organik hidrokarbon yang hanya mempunyai ikatan kimia tunggal pada struktur kimianya. Nah, untuk tata nama sikloalkana, pemberian nama pada sikloalkana dengan rantai lurus tak bercabang memberikan awalan siklo pada nama alkana yang bersesuaian. Contohnya, siklopentana, sikloheksana, dan sikloheptana. Nah, untuk contoh sikloalkana ini, pemberian nama pada sikloalkana dengan rantai bercabang, jika terdapat substituen, maka nama cabang disebutkan terlebih dahulu, diikuti dengan nama sikloalkananya. Nah, jika terdapat lebih dari 2 substituen, nomor pada cincin dimulai dari substituen yang memiliki urutan abjad pertama dan arah penomorannya memberikan nomor terendah untuk substituen selanjutnya. Nah, untuk reaksi sikloalkana sendiri ada 2. Yang pertama oksidasi dan yang kedua halogenasi. Next, untuk kegunaan sikloalkana dan sumber sikloalkana di alam. Penggunaan sikloalkana banyak terdapat dalam molekul-molekul organik, terutama pada tumbuhan. Namun sikloalkana bisa dijadikan bahan bakar sebagaimana alkana. Penggunaan sikloalkana banyak terdapat dalam molekul-molekul organik, terutama pada tumbuhan. Namun sikloalkana bisa dijadikan bahan bakar sebagaimana alkana. Nah, untuk sumber sikloalkana sendiri, sikloalkana tidak hanya terdapat di alam secara alami, tetapi bisa disintesis di laboratorium melalui berbagai mekanisme reaksi kimia. Nah, sikloalkana juga dapat dibuat dari alkana rantai terbuka ataupun dari senyawa aromatik. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi benzena dan turunannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu benzena. Benzena merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C6H6 tersusun atas 6 buah atom karbon yang bergabung membentuk sebuah cincin dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karena hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Untuk tata nama benzena dan turunannya, yang pertama itu ada benzena monosubstituen. Nah, untuk benzena monosubstituen itu, yang kedua benzena disubstituen. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu benzena monosubstituen. Benzena dengan substituen alkil diberi nama sebagai turunan benzena, misalnya etilbenzena. Sistem IUPAC tetap memakai nama umum untuk beberapa benzena monosubstituen, misalnya toluena, kumena, dan stirena. Nah, untuk benzena disubstituen, bila benzena mengikat 2 substituen, maka terdapat kemungkinan memiliki 3 isomer struktur. Apabila kedua substituen diikat oleh atom-atom karbon 1,2 disebut kedudukannya orto satu sama lain, dan apabila diikat oleh atom-atom karbon 1,3 disebut meta dan 1,4 disebut para. Selanjutnya itu benzena polisubstituen. Apabila terdapat 3 atau lebih substituen terikat pada cincin benzena, maka posisi masing-masing substituen ditunjukkan dengan nomor. Jika salah satu substituen memberikan nama khusus, maka diberi nama sebagai turunan dari nama khusus. Jika semua substituen tidak memberikan nama khusus, posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan sesuai urutan abjad, dan diakhiri dengan kata benzena. Nah, untuk reaksi benzena di sini, yang pertama ada halogenasi, ada nitrasi, ada sulfonasi, dan alkilasi Friedel-Crafts. Kemudian kegunaan benzena. Kegunaan benzena itu benzena merupakan zat cair berwarna kuning dan beracun, digunakan untuk bahan pengawet sabun. Selanjutnya kita masuk pada materi alkil halida. Alkil halida merupakan senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan halogen.
Senyawa organohalogen terbagi atas 3, yaitu alkil, aril halida, dan halida vinilik. Alkil halida adalah senyawa hidrokarbon baik yang jenuh maupun tak jenuh, di mana ada satu atau lebih atom hidrogen pada sebuah alkana yang digantikan oleh atom-atom halogen. Contohnya seperti fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Kemudian untuk tata nama alkil halida, penamaan pada alkil halida terbagi atas 2, yaitu penamaan menurut IUPAC dan penamaan secara trivial. Untuk penamaan menurut IUPAC, suatu halida diberi nama dengan suatu awalan halo diikuti dengan alkana, sementara penamaan secara trivial, yaitu gugus alkil disebut terlebih dahulu kemudian diikuti nama halidanya. Contohnya, reaksi substitusi nukleofilik. Nah, selanjutnya sumber dan kegunaan alkil halida. Nah, beberapa manfaat dari senyawa alkil halida yaitu digunakan sebagai CHCl3, digunakan sebagai obat bius, kemudian yang kedua CCl4 digunakan sebagai alat pemadam kebakaran, dan veron digunakan sebagai pendingin lemari es, kemudian sebagai bahan sintesis senyawa organik. Kita masuk pada materi alkohol. Nah, alkohol itu sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain alkohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol atau grup alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah fenol. Sebenarnya alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Dalam kimia, alkohol atau alkanol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksi OH yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. Nah, untuk tata nama alkohol sendiri itu diberi nama sistematik. Dalam sistem tata nama IUPAC-nya, nama-nama senyawa alkana kehilangan akhiran e dan diganti dengan ol. Contohnya metana menjadi metanol dan etana menjadi etanol. Kemudian untuk nama trivialnya sendiri, contohnya CH3OH itu namanya metanol dan nama umumnya adalah alkohol kayu. Kemudian yang kedua, C2H5OH itu etanol, nama umumnya sebagai alkohol gandum. CH3H7OH isopropil alkohol atau biasa dikenal dengan nama umum alkohol gosok. Kemudian C5H11OH adalah pentanol atau amil alkohol sebagai nama umumnya. Dan yang terakhir adalah C16H33OH, 1 heksadekanol atau yang biasa kita dengar dengan cetil alkohol. Untuk reaksi-reaksi alkohol sendiri itu terdapat reaksi substitusi. Reaksi substitusi atom H pada gugus OH dengan logam reaktif atom H pada gugus OH dapat disubstitusi oleh logam reaktif seperti Na dan K2CH2H5OH ditambah 2C2H5ONa tambah H2. Reaksi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alkohol dan eter, karena senyawa eter tidak bereaksi terhadap logam Na maupun K. Untuk pembuatan alkohol sendiri menggunakan metanol atau CH3OH. Metanol ini dibuat secara besar-besaran melalui destilasi kayu keras menghasilkan sekitar 225 galon destilasi yang mengandung 6% metanol. Saat ini sekitar 9/5 metanol diproduksi melalui hidrogenasi CO dengan katalis ZNO, Cr2O3 dan dipanaskan secara bertingkat dengan tekanan tinggi agar terjadi reaksi CO ditambah 2H2 menghasilkan CH3OH. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi eter. Eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR aksen dengan R dapat berupa alkil maupun aril. Contoh senyawa eter yang paling umum adalah pelarut dan anestesik
dietil eter, etoksi etana atau CH3CH2OCH2CH3. Eter ini sangat umum ditemukan dalam kimia organik dan biokimia, karena gugus ini merupakan gugus penghubung pada senyawa karbohidrat dan lignin. Untuk tata nama eter sendiri ada dua cara penamaan senyawa eter, yaitu menurut IUPAC, eter diberi nama sesuai nama alkananya dengan awalan alkoksi dengan ketentuan rantai karbon terpendek yang mengikat gugus fungsi O ditetapkan sebagai gugus fungsi alkoksinya. Rantai karbon yang lebih panjang diberi nama sesuai senyawa alkananya. Menurut aturan trivial, penamaan eter sebagai berikut: menyebutkan nama kedua gugus alkil yang mengapit gugus O kemudian diberi akhiran eter. Contohnya itu CH3, CH2, OCH2CH3, nama IUPAC-nya adalah etoksi etana, sedangkan nama trivialnya dietil eter atau etil eter. Nah, untuk reaksi eter sendiri, eter adalah golongan senyawa organik yang memiliki rumus umum ROR aksen. Beberapa reaksi dari eter diantaranya adalah pembakaran, reaksi dengan logam aktif, keisomeran. Kemudian isomer struktur. Isomer struktur ialah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun rumus strukturnya berbeda. Contohnya, dietil eter memiliki isomer struktur dengan metil propil eter dan metil isopropil eter. Kemudian isomer fungsionalnya, alkohol dan eter keduanya memiliki rumus umum yang sama, akan tetapi keduanya memiliki gugus fungsional yang berbeda. Dua senyawa yang memiliki rumus umum molekul sama, namun gugus fungsionalnya berbeda, disebut memiliki keisomeran fungsional. Kemudian eter berisomer fungsional dengan alkohol. Untuk pembuatan eter, menurut sintesis eter Williamson, eter dapat dibuat dengan mereaksikan suatu alkil halida dengan suatu alkoksida. Alkoksida dapat dibuat dengan mereaksikan suatu alkohol primer dengan satu basa seperti NaOH. Contohnya C2H5Br ditambah NaOC2H5 menghasilkan NaBr ditambah C2H5O C2H5. Selanjutnya yaitu kegunaan dan sumbernya. Dalam laboratorium, eter dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar seperti lemak dan damar. Yang kedua, senyawa terpenting dari eter adalah dietil eter yang dikenal sebagai eter. Dietil eter digunakan sebagai pelarut dan obat bius atau anestesi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang karbon-karbonilnya selalu berikatan dengan paling sedikit satu atom hidrogen. Contoh senyawa aldehid adalah formalin yang sering kita gunakan dalam pengawetan zat organik. Gugus karbonil ialah satu atom karbon dan satu atom oksigen yang dihubungkan dengan ikatan ganda 2. Gugus ini merupakan salah satu gugus fungsi yang paling lazim di alam dan terdapat dalam karbohidrat, lemak, protein, dan steroid. Gugus fungsi ini dijumpai dalam senyawa aldehid dan keton. Nah, untuk tata nama aldehid yaitu ada dua, menggunakan nama IUPAC dan juga nama trivial. Untuk nama IUPAC sendiri dibagi menjadi 4, itu pemberian nama aldehid dan keton secara IUPAC adalah berdasarkan nama alkana. Dan yang kedua, pada aldehid akhiran A diganti menjadi al, sedangkan pada keton akhiran A diganti menjadi akhiran on. Kemudian yang ketiga, rantai induk aldehid ataupun keton adalah rantai C terpanjang yang mengandung gugus alkil, aldehid, dan keton. Yang keempat atau yang terakhir, rantai alkil atau gugus atom lain yang terikat pada rantai induk dinamakan rantai cabang. Nah, untuk nama trivialnya sendiri yaitu aldehid. Contohnya HCOH atau biasa kita dengar dengan formaldehida. Contoh senyawa aldehid sendiri, aldehid adalah formalin yang sering digunakan dalam pengawetan zat organik. Formalin memiliki jumlah nama kimia diantaranya formol, etilen aldehid, paraforin, morbix hexametanin, dan juga karsan dan sebagainya.
Nah, untuk reaksi aldehid sendiri itu ada reaksi adisi. Yang pertama hidrogenasi, adisi natrium bisulfat, kemudian adisi hidrosianida. Nah, untuk reaksi oksidasinya itu oksidasi dengan oksidator kuat, yang kedua oksidasi dengan pereaksi Tollens, dan yang ketiga oksidasi dengan pereaksi Fehling. Untuk isomer aldehid sendiri, pada aldehid terdapat dua jenis isomer, yaitu isomer struktur atau rangka dan isomer fungsi. Isomer struktur itu ditandai dengan rumus molekul sama tetapi memiliki struktur atau rangka yang berbeda. Kemudian isomer fungsi, aldehid ditandai dengan rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk kegunaan aldehid dan juga sumbernya di alam, yaitu aldehid digunakan dan dimanfaatkan pada beberapa bidang. Di antaranya, yang pertama, sebagai pembuatan formalin sebagai bahan dasar pengawet preparat menggunakan formaldehida dengan komposisi 40% yang dicampur dengan air. Formalin ini banyak digunakan untuk mengawetkan preparat yang akan digunakan untuk kepentingan praktikum. Selain itu, formalin juga digunakan untuk mengawetkan mayat. Nah, untuk beberapa aldehid digunakan sebagai bahan baku polimer buatan. Nah, manfaat pembuatan aldehid sendiri ada 3, yaitu larutan formaldehida 37% dalam air, formalin untuk mengawetkan spesimen biologi dalam laboratorium, museum, dan karena dapat membunuh germs atau disinfektan. Kemudian yang kedua formaldehida untuk membuat plastik, germs, damar buatan serta insektisida dan germisida. Kemudian yang ketiga etanol atau asetaldehida sebagai bahan untuk karet atau damar buatan. Zat warna dan bahan organik penting misalnya asam asetat, aseton, asetilen, dan 1-butanol. Masuk pada materi selanjutnya yaitu keton. Keton adalah senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus karbonil, sebuah ikatan rangkap CO. Keton juga termasuk senyawa yang sederhana jika ditinjau berdasarkan tidak adanya gugus-gugus reaktif yang lain seperti OH atau Cl yang terikat langsung pada atom karbon di gugus karbonil seperti yang biasa ditemukan misalnya pada asam karboksilat yang mengandung gugus COH. Keton bisa berfungsi, berarti gugus fungsinya dikarakterisasikan oleh sebuah gugus karbonil OC yang terhubung dengan 2 atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Keton memiliki rumus umum RCOR2. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan keton. Keton dapat dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder, biasanya dilakukan dalam suasana asam, karena dalam suasana basa keton dapat beroksidasi lebih lanjut. Nah, untuk kegunaan keton sendiri, aseton digunakan sebagai pelarut organik, keton siklik digunakan sebagai bahan untuk membuat parfum. Nah, untuk aseton digunakan untuk menghilangkan cat kuku, isobutyl metil keton atau hekson digunakan sebagai pelarut nitroselulasa dan getah. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu asam karboksilat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu asam karboksilat. Asam karboksilat disebut juga golongan asam alkanoat, sedangkan ester disebut juga golongan alkil alkanoat. Nah, asam karboksilat dan ester berisomer fungsi karena adanya keduanya mempunyai rumus umum yang sama yaitu CnH2nO2. Nah, untuk tata namanya sama seperti tata nama materi yang sebelumnya, yaitu menggunakan aturan IUPAC dan juga trivial. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan asam karboksilat. Yang pertama sebagai asam asetat dalam industri sebagai bahan baku sintesis serta plastik, kemudian dalam laboratorium sebagai pelarut dan pereaksi. Yang ketiga, larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makan. Kemudian yang kedua asam oksalat. Yang pertama terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan dan bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalium.
kedua, menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna. Yang ketiga, mengasamkan minuman, permanen, dan makanan lain. Dan yang terakhir, digunakan dalam fotografi keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Nah, sumber asam karboksilat itu terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium. Nah, kita masuk pada materi terakhir, yaitu ester. Ester diturunkan dari asam karboksilat. Sebuah asam karboksilat mengandung gugus COOH, dan pada sebuah ester hidrogen di gugus ini digantikan oleh sebuah gugus hidrokarbon dari beberapa jenis. Di sini kita hanya akan melihat kasus-kasus di mana hidrogen pada gugus COOH digantikan oleh sebuah gugus alkil, meskipun tidak jauh beda jika digantikan dengan gugus aril berdasarkan pada sebuah cincin benzen. Kemudian tata nama ester sama seperti materi pada yang sebelumnya, yaitu menggunakan aturan IUPAC dan juga trivial. Contohnya itu HCOOCH3, nama IUPAC-nya adalah metilmetanoat dan nama trivialnya adalah metil formaitat. Nah, untuk contoh ester sendiri, yang pertama sebagai esensi karena mempunyai aroma khas. Contohnya etil asetat yang mempunyai aroma pisang, amil asetat yang mempunyai aroma nanas, dan amil butiran mempunyai aroma jambu. Yang kedua, sebagai cat atau pelapis mobil dan mebel, contohnya campuran ester C25H51COO dan C30H661. Yang ketiga, sebagai pengobatan analgesik dan anti peradangan, contohnya aspirin dan metil silisilat. Yang keempat, sebagai penghapus cat kuku, contohnya asetil asetat. Dan yang kelima, sebagai bahan untuk membuat sabun. Selanjutnya yaitu kegunaan ester dan sumber ester di alam. Yang pertama, ester yang berasal dari buah-buahan digunakan untuk aroma pada makanan. Yang kedua, ester lemak untuk membuat mentega, margarin, dan juga sabun. Yang ketiga, ester lilin digunakan untuk mobil dan batik dan diperoleh dari tawon daun palma brasilia. Kemudian sumber ester di alam. Ester adalah senyawa yang luas tersebar di alam. Ester dalam bentuk yang sederhana cenderung menghasilkan bau wangi seperti buah-buahan. Dalam beberapa kasus, karakterisasi rasa dan bau wewangian dari bunga dan buah terdapat senyawa dengan gugus fungsional ester. Nah, untuk pembuatan ester telah dikembangkan. Salah satu metode umum yang digunakan adalah dengan menggunakan reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Pada reaksi ini, asam sulfat ditambahkan sebagai pendehidrasi atau sebagai katalis. Selanjutnya yaitu contoh ester. Nah, reaksi ester itu adalah proses hidrolisis dalam suasana asam. Dan yang kedua itu proses hidrolisis dalam suasana basah. Untuk isomer ester sendiri memiliki struktural dan isomer fungsional dengan asam karboksilat. Contoh isomer struktur dan isomer fungsional ester untuk rumus molekul C4H8O adalah sebagai berikut. Nah, demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.